Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelapisan sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Arsita Fatmala. Yang kedua ada Titis. Yang ketiga ada Muhammad Kafidz. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pelapisan sosial. Yang pertama, menurut KBBI, stratifikasi dalam membedakan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak istimewa, dan praktise. Yang kedua, dilansir Ensiklopedia Britannica, stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral dari sosiologi. Yang ketiga, stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial atas individu-individu dalam masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, politik dalam lapisan-lapisan dan jenjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Arsita, yaitu tentang pembentukan stratifikasi atau lapisan sosial. Yang pertama ada kelas sosial. Kelas sosial adalah pembedaan penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Terjadinya kelas sosial ini didasarkan pada faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan keterkaitan status dari individu ke individu yang lain. Yang kedua, faktor yang menyebabkan seseorang tergolong ke dalam kelas sosial tertentu, yaitu ada dasar kekayaan, dasar pendidikan, dan kekuasaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Mas Hafid. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Titis yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis kelas lapisan sosial. Sejumlah ilmuwan sosial membedakan menjadi 3 kelas atau lebih, yaitu kelas atas. Kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat perseorangan ataupun umum, berpenghasilan tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kestabilan kehidupan keluarga. Yang kedua adalah kelas menengah. Kelas ini ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan, dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras, pendidikan, kebutuhan menabung, dan perencanaan masa depan, serta mereka dilibatkan dalam kegiatan komunitas. Yang ketiga adalah kelas bawah. Kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh-buruh kasar. Penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung, lebih berusaha memenuhi kebutuhan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian, saya mewakili dari kelompok, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.